Selamat pagi, saudaraku. Di dalam kita berhubungan dengan Allah, dalam kita berinteraksi dengan Dia, ada dua aspek yang harus kita pahami untuk kita bisa mengalami Tuhan lebih dalam. Jadi ini seperti sekeping mata uang yang tidak pernah bisa terpisahkan. Dari aspek Allah ada tuntutan yang harus dipenuhi, saudaraku. Tetapi dari aspek kita harus memenuhi tuntutan itu. Aspek pertama, aspek dari Tuhan. Tuhan di dalam kekudusan dan keagungannya tidak bisa disentuh dengan sembarangan. Allah tidak bisa dihampiri sesuka-suka kita. Allah pasti memiliki tatanan, saudaraku. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, siapa yang boleh masuk naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh untuk datang menyembah Dia? Itu terdapat dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga. Jadi kalau dari ayat ini bisa disyaratkan begini, saudaraku. Semacam ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menembus tahap demi tahap, level demi level, tingkat demi tingkat yang lebih tinggi, sampai kepada kawasan Tuhan, saudaraku. Dan aspek ini tidak bisa kita tawar, karena itu adalah sebuah kemutlakan. Yang kedua, aspek dari pihak manusia. Hal ini menyangkut tiga hal, yaitu kesucian hidup. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang memang benar-benar bersih, saudaraku. Jadi tidak boleh ada yang kita lakukan yang melanggar kekudusan Allah. Selain kesucian juga dibutuhkan kedewasaan mental dari pihak kita. Pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Allah seringkali menjadi rahasia iman yang tidak boleh diceritakan kepada orang. Tetapi banyak orang yang bocor mulut. Mereka tidak dewasa dengan mental mereka. Karena itu dapat menjadi komoditas untuk sebuah kesombongan di dalam diri kita. Kita bisa mengangkat diri. Kita mau mendapatkan tempat, mendapatkan nilai, mendapatkan kredit dari pengalaman spektakuler bersama dengan Tuhan. Hati-hati loh, saudaraku ini. Ini tanpa kita sadari ketika kita bercerita atau berkhotbah pun bisa begitu. Sebetulnya kita sedang cari nilai untuk diri kita. Wah, ini bahaya. Sering saya ditegur oleh Roh Kudus akan hal itu juga. Hati-hati, kita sering meleset di situ. Halus tapi kena, tetap meleset, saudaraku. Paulus punya pengalaman yang sama juga. Supaya dia tidak sombong, maka dia diberi duri dalam daging oleh Tuhan. Banyak perkara ajaib yang kita alami dengan Tuhan pada waktu kita berinteraksi dengan Allah. Dan Allah menghendaki kita memiliki rahasia iman, cerita cinta kita kepada Tuhan di dalam keintiman kita dengan Dia, saudaraku. Tapi tidak boleh di-share sembarangan. Itu menjadi cerita yang harus kita simpan sendiri. Karena kalau tidak, kita bisa dipakai iblis dan kita menjadi meleset gara-gara hal yang kurang tepat, saudaraku. Ya, jadi selain kesucian hidup, kedewasaan mental kita juga dibutuhkan keterikatan kita dengan Tuhan. Pribadi yang mau masuk di dalam hadirat Tuhan haruslah orang yang memang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri itu adalah orang yang tidak lagi berhutang kepada siapa-siapa, tidak terikat dengan apapun dan siapapun kecuali Tuhan saja. Walaupun ia belum punya apapun di muka bumi ini, belum punya rumah, belum punya pacar, belum punya jodoh, belum punya fasilitas lain, belum selesai masalahnya, masih banyak lagi lainnya. Tapi kalau kita menghadap Tuhan seakan-akan semua sudah selesai. Wah, saudaraku, apalagi kita punya kepercayaan bahwa Tuhan pasti mampu membantuku, menolongku kalau aku penuh dengan tanggung jawab untuk aku menyelesaikan satu persatu apa yang harus aku selesaikan dalam hidupku. Itu keren, saudaraku.
Lah, untuk bisa mengalami Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita harus memperhatikan apa yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Karena Allah tidak mengurangi harga dari nilai atau value, anggaran yang harus kita bayar untuk bisa menemukan dan memiliki Dia. Dan bagaimana Allah memiliki kita. Ingat saudaraku, yang boleh naik ke gunung kudusnya hanyalah orang yang suci hatinya. Lalu dari aspek manusia kita harus hidup kudus. Kita harus dewasa secara mental. Kita tidak boleh terikat oleh apapun. Menghadap Tuhan dengan sikap hati yang pantas walaupun beban hidup masih bertumpuk-tumpuk, berjubel menabrak hidup kita, saudaraku. Maka pesan saya, jangan berhalakan masalahmu. Amin, saudaraku. Ya, di zaman dulu misalnya zaman Nehemia, ketika seseorang menghadap raja dengan muka muram, dia bisa dihukum loh. Bahkan bisa sampai dihukum mati karena dianggap tidak menghormati raja. Nah, peristiwa itu mau menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa menghadap kepada raja dunia aja kita nggak boleh muram. Memang hubungan kita dengan Allah bukan hanya hubungan raja dengan rakyat, melainkan hubungan bapa dengan anak. Tapi anak-anak yang dewasa pasti berhenti merengek dan merengek. Berhenti bersungut-sungut karena ia yakin bahwa Allah itu hidup. Dia yakin bahwa Allah itu maha kuat dan pasti menolong dia. Jadi saudaraku, kalau Tuhan seakan-akan tidak menolong, seakan-akan Tuhan belum turun tangan, karena memang waktunya belum cukup, saudaraku. Allah kita tuh hebat, dia cerdas sekali. Bagaimana Tuhan membuat persoalan kita tidak selesai, dipertahankan masih ada di dalam hidup kita. Kita terus ditekan oleh masalah-masalah itu. Tapi di dalam tekanan itu, dia mengerjakan sesuatu untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Ya, ibarat seorang pandai besi yang mau membuat pisau. Besi itu harus dipanasi dalam derajat tertentu. Dibuat sampai tipis, sampai tajam. Ujungnya tajam, dipanasi, dimasukkan ke air, dipanasi lagi. Ditunggu sampai merah, sampai ungu, dipukul lagi sampai keluar percikan api. Masuk lagi ke air dingin. Prosesnya panjang untuk satu buah pisau yang berkualitas. Maka kalau orang tidak melihat hidup ini dari proyeksi kekekalan, saudaraku, memang bisa kecewa. Bisa berat menghadapi hidup ini. Tetapi kalau kita memiliki proyeksi kekekalan, hidup ini singkat dan tragis. Kita mau bahagia, sebahagia apapun dah, saudaraku, pasti berakhir di muka bumi ini. Betul gak, saudaraku? Sekarang banyak orang yang tidak fokus kepada kekekalannya. Dia sibuk dengan dunia. Mobil baru, rumah baru, baju baru, sepatu baru, laptop baru, handphone baru, jam tangan baru, merek ini dan itu, terus. Koleksi emas ini, koleksi ini. Aduh, saudaraku, kadang saya berpikir itu semua ada masanya dan pasti berakhir. Dan itu tidak bisa membuatmu bahagia, saudaraku. Kebahagiaanmu itu sementara dan sementara, semu. Itu tidak utuh kebahagiaan itu. Tetapi ketika engkau benar-benar memaknai Tuhan, memiliki Tuhan, dimiliki Tuhan, mendekap Tuhan, melihat hidup dari teropong kekekalan dengan mata iman yang di dalam kebenaran yang murni, maka engkau akan berkata, Tuhan saja yang dapat menolong hidupku. Tuhan saja kebahagiaanku. Apapun yang ku alami hari ini, aku tahu Tuhan pasti menolongku. Seperti firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Bagaimana kita mau bersukacita kalau kita tidak memandang sudut hidup kita di dalam kekekalan yang benar? Karena hidup kita fokus kepada dunia ini yang penuh dengan masalah, sakit penyakit,
kekecewaan, kejahatan yang memilukan hati kita seringkali. Maka dari itu saya lebih senang orang kalau berkata, aku sudah patah hati dengan dunia ini. Aku sudah tidak bisa lagi punya percintaan dengan dunia ini. Karena aku sudah jatuh cinta kepada Tuhan. Karena memang Elohim Yahweh saja yang bisa menolong kita, saudaraku. Baik di bumi ini maupun di kekekalan kelak. Jadi kita mau buktikan yuk, kita benar-benar mengenal Allah yang benar dari hari-hari hidup kita. Kita punya keintiman dengan Tuhan. Beberapa waktu ini saudaraku, saya berkhotbah terus, saya mengatakan tentang intimacy with God. Itu penting. Itu kunci untuk Anda bisa terbang tinggi, berjumpa dengan Allah. Melewati kemustahilan-kemustahilan hari-hari hidupmu di dalam masalah-masalah hidup yang tak kunjung usai. Kau bisa menapaki masalah hidupmu karena keintimanmu yang kuat bersama dengan Tuhan. Dan kau bisa mengubah paradigmamu, pikiran perasaanmu seperti Tuhan itu. Ketika kau duduk diam dekat kaki Tuhan, kau memiliki Dia. Di dalam keintimanmu Tuhan menolongmu, saudaraku. Maka yuk rajut keintiman dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong, jangan takut, saudaraku. Tuhan pasti menolong, jangan khawatir. Sekali lagi sebelum saya tutup renungan ini, saya mau katakan, Tuhan saja yang bisa menolongmu di dunia ini maupun di kekekalan kelak. Maka milikilah Tuhan semenjak hari masih dini. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati.